action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah teman-temannya yang tidak hadir? Eh, Sepertinya hadir semuanya ya. Baiklah. Sebelumnya Ibu ingin memberikan sebuah gambar dulu terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat jelas gambar yang Ibu berikan? Sudah terlihat, Bu. Siapa yang bisa menjelaskan apa gambar yang ada pada maksud gambar yang ada pada gambar tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Seperti yang terlihat di gambar itu sepertinya ada seorang pedagang dan pembeli. Dan sepertinya ada kegiatan jual beli, Bu. Ya, Yap. betul ya. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang kegiatan jual beli, di mana ada permintaan dan ada penawaran. Hal ini sesuai dengan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Eh, Sebelumnya Ibu sudah memberikan modul dan RPP, apakah sudah dibaca dan dipahami? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa itu pengertian permintaan dan penawaran? Izin, Ibu. Ya, silahkan Noksi. Saya akan menjelaskan pengertian permintaan. Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin atau dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Sekian, Bu. Iya, betul ya. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen kepada produsen, dan selanjutnya penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tersebut kepada konsumen. Eh, Berikutnya ada contoh-contoh. Siapa yang bisa memberikan contoh terkait permintaan dan penawaran tersebut? Izin menjawab, Bu. Maaf, Bu, suaranya nggak kedengaran. Iya, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Ya, terkait contoh permintaan dan penawaran sudah sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan contoh dari permintaan dan penawaran tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Misalnya contoh permintaan dan penawaran
misalnya di sebuah musim panen raya, Bu. Misalnya para petani itu menghasilkan banyak bawang merah karena hasil yang melimpah. Jumlah bawang merah yang ditawarkan itu kan meningkat di pasar. Sehingga karena Ya, bawang merah itu banyak yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang, sehingga harga bawang merah itu pastinya akan menurun. Jadi seiring penawaran itu meningkat, jadi permintaan akan menurun karena harga yang itu. ya baik. Betul ya jawabannya. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, di mana hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang tersebut yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga tersebut turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga barang, pendapatan konsumen, preferensi dan selera konsumen, harga barang substitusi dan komplementer, ekspektasi masa depan, dan jumlah penduduk. Ada faktor yang mempengaruhi penawaran seperti harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah penjual di pasar, dan kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Ibu akan memberikan gambaran tentang kurva permintaan dan penawaran. Apakah sudah terlihat jelas gambar yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Pada gambar ini ada kurva tentang permintaan, di mana ketika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaannya akan turun. Begitu juga ketika harga suatu barang turun, maka permintaannya akan naik. Kurva tersebut mengalami pergeseran, di mana P1 jumlah yang diminta sedikit, dan pada P2 jumlah yang diminta meningkat. Kurva tersebut mengalami pergeseran ke kanan. Jika jumlah permintaan konsumen meningkat karena harga barang turun, maka kurva akan bergeser ke kanan. Dan ketika jumlah permintaan konsumen menurun karena harga barang naik, maka kurva akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, ada kurva penawaran. Pada kurva penawaran, harga suatu barang memengaruhi jumlah penawaran barang yang ditawarkan. Ketika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Ketika harga barang itu turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan menurun. Pada gambar tersebut kurva mengalami pergeseran. Jika jumlah barang yang ditawarkan meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Dan ketika jumlah barang yang ditawarkan menurun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terjadinya harga keseimbangan pasar. Jika terjadi perubahan dalam permintaan atau penawaran, dapat menggeser titik keseimbangan. Pembeli dalam konteks permintaan akan berusaha mendapatkan harga yang murah dengan barang atau jasa yang bagus, sedangkan penjual dalam konteks penawaran berusaha mendapatkan untung yang maksimal dan keseimbangan pasar akan tercapai ketika terdapat hasil dari tarik-menarik antara pembeli atau permintaan dan penjual atau penawaran.
Selanjutnya ada kurva tentang keseimbangan harga pasar. Sebentar akan Ibu lihatkan kurvanya. Eh, Baik, ini gambaran kurva harga keseimbangan pasar, di mana ada garis yang menggambarkan tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Jika garis tersebut mengalami keseimbangan, yaitu titik potong pada titik E, maka akan terjadi equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Ciri-ciri equilibrium tersebut itu pasar stabil, tidak ada tekanan naik atau turun harga. Yang kedua, produsen tidak memiliki sisa barang atau tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga, konsumen bisa mendapatkan barang sesuai yang dibutuhkan. Secara umum, terdapat 3 faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Yang dalam hal ini adalah akibat dari perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran tersebut. Yaitu yang pertama, ketika penawaran meningkat dengan tinggi, sedangkan permintaan menurun dengan rendah, maka harga keseimbangan pasar akan menurun dan jumlah keseimbangan pasar akan meningkat. Yang kedua, ketika penawaran meningkat dengan rendah, sedangkan permintaan menurun dengan rendah, maka harga dan jumlah keseimbangan pasar juga akan menurun. Menurun, jumlah keseimbangan pasar akan meningkat. Baiklah, sekian sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas berupa studi kasus tentang kenaikan harga beras karena petani kesulitan karena adanya bencana alam. Baiklah, Ibu sudah membagi beberapa kelompok. Kelompok berapa yang ingin menampilkan materi terkait studi kasus tersebut? Izin Ibu, kami kelompok 3 yang tampil hari ini, Bu. Baik, kepada kelompok 3 silakan menampilkan presentasi terkait studi kasus yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Mohon izin Bu, mohon maaf sebelumnya Ya. Bu, bisa berikan kami waktu sebentar Bu untuk mempersiapkan PPT untuk mention. Ya baik, silahkan Ibu beri waktu ya. Baiklah, izin kepada Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami terkait tentang permintaan dan penawaran tentang kasus kenaikan harga beras yang diakibatkan oleh banjir. Jadi izin kami untuk men-share PPT-nya. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Rahmat. Baiklah, PPT kami pada kali ini yaitu tentang ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, yaitu tentang kasus kenaikan harga beras. Maaf sebelumnya tadi ada salah, ya judul PPT kami adalah pasokan terhambat, harga beras melonjak, dan studi kasus harga beras saat banjir. Dan di sini saya beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rahmatul Islam dan rekan saya Noksi Andrayani. Baiklah, mungkin materi pertama yang akan disajikan oleh Noksi, kepada Noksi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Yang pertama itu akan dibahas kenapa harga barang dapat berubah pada periode tertentu yang berdasarkan pada studi kasus yang ada pada PPT. Harga barang dapat berubah karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jika penawaran menurun, misalnya karena gagal panen, sementara permintaan tetap akan meningkat, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran meningkat dan permintaan menurun, harga bisa menurun.
Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Noksi. Dan jawaban dari studi kasus yang kedua mungkin akan saya jelaskan sendiri. Yang mohon maaf sebelumnya saya ulangi. Terima kasih kepada Noksi yang telah menyajikan materi. Dan jawaban dari studi kasus selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu terkait tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga dalam kasus yang kami sajikan di PPT. Dari kasus yang sudah kami sajikan tadi, bahwasanya dapat kita lihat bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga dalam kasus ini adalah yaitu karena terjadinya banjir. Yang mana banjir tersebut mengurangi penawaran. Kenapa? Karena menyebabkan kegagalan panen. Dan penyebab selanjutnya itu karena permintaan tetap tinggi. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya beras itu adalah merupakan bahan pokok yang mana akan terus dibeli oleh masyarakat atau konsumen walaupun harga beras itu tinggi. Jadi karena terjadinya banjir, maka akan menyebabkan kelangkaan dalam penjualan beras. Kenapa? Karena terjadinya banjir, petani mungkin akan mengurangi penjualan mereka kepada produsen atau penjual. Jadi akan terjadi kelangkaan beras, yang mana menyebabkan harga yang tinggi. Dan penyebab perubahan harga selanjutnya itu karena kurangnya stok cadangan beras nasional. Seperti yang kita lihat bahwasanya banjir terjadi yaitu di daerah seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat luas. Dan karena terjadi kebanjiran di daerah tersebut, maka akan menyebabkan kelangkaan beras yang akan terjadi di nasional. Karena Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu wilayah yang mungkin yang penyedia stok beras yang cukup besar di Indonesia. Baiklah, sekian. Dan jawaban dari studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Noksi. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan dampak dari kasus yang telah kami bahas itu. Kenaikan harga beras akibatnya menurun pasokan, seperti yang terjadi dalam studi kasus itu karena banjir. Sebentar. Dampaknya terhadap masyarakat yaitu menurunnya daya beli. Masyarakat khususnya dari kalangan berpenghasilan rendah mengalami kesulitan membeli beras karena harga naik dari 10.000 menjadi 13.000 misalnya, dan dengan penghasilan tetap, kemampuan mereka akan membeli kebutuhan lain juga menurun. Selanjutnya ada pola perubahan konsumsi. Karena harga beras melonjak, beberapa keluarga mulai mengurangi konsumsi beras atau mencari alternatif lain seperti mie instan, jagung, atau singkong. Meskipun alternatif ini bisa menjadi solusi sementara, hal ini dapat mengganggu pola gizi seimbang jika dilakukan dalam jangka waktu panjang. Dan inflasi yang meningkat karena harga kebutuhan pokok naik, dan juga ada distribusi tidak merata, di mana daerah tertentu bisa mengalami kelangkaan beras. Ketegangan sosial bisa meningkat akibat ketimpangan akses terhadap bahan pokok. Dan itu selanjutnya ada terhadap produsen atau petani, kerugian finansial bagi petani. Petani yang terdampak banjir mengalami kerugian besar akibat gagal panen, karena mereka kehilangan hasil tanam tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Hal ini bisa membuat mereka enggan menanam kembali jika tidak ada bantuan. Dan terhadap
pasar yaitu terjadi dampaknya inflasi harga pangan. Kenaikan harga beras sebagai bahan pokok utama mendorong kenaikan indeks harga konsumen. Jika tidak ditangani, kondisi ini akan menyebabkan inflasi yang merembet ke komoditas lain seperti minyak, gula, dan telur. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Noksi. Dan jawaban dari studi kasus selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Maaf sebelumnya Rahmat, sepertinya on mute. Mohon maaf kepada teman-teman dan Ibu tadi ada lupa. Saya ulangi, terima kasih kepada Noksi yang telah menyajikan jawaban dari studi kasus yang 3. Baiklah, saya lanjutkan yaitu jawaban dari studi kasus yang keempat, yang mana akan saya jawab sendiri. Yang mana studi kasusnya itu bagaimana solusi untuk mengatasi perubahan harga barang yang signifikan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah pemerintah menyalurkan cadangan beras dari Bulog. Sehingga dengan pemerintah menyalurkan cadangan beras Bulog tersebut akan membantu untuk menstabilkan harga. Dan yang kedua, juga dapat dilakukan yaitu diversifikasi sumber produksi. Yang mana tidak bergantung pada satu wilayah saja. Mungkin yang tadi kita ketahui bahwasanya mungkin di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mungkin bisa juga dikembangkan mungkin ke wilayah lain seperti mungkin Jawa Barat dan Sulawesi Barat dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu asuransi pertanian bagi petani agar kerugian akibat gagal panen bisa tertutupi. Yang mana karena akibat banjir tadi bahwasanya akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi petani. Kenapa mungkin lahan mereka mungkin banyak yang tertutupi oleh banjir. Dan mungkin banyak bagi mereka yang mungkin sebelumnya mungkin belum panen akan terjadinya gagal panen karena banjir tersebut. Jadi pemerintah wajib untuk memberikan asuransi pertanian bagi petani. Setidaknya pemerintah itu memberikan subsidi mungkin dari pupuk atau mungkin yang lain sehingga petani itu dapat memulai lagi mungkin pertaniannya mungkin dengan biaya produksi yang cukup rendah sehingga para petani bisa menghasilkan beras yang lebih banyak lagi ke depannya dan tidak terjadi lagi kelangkaan beras. Dan yang keempat yang bisa dilakukan yaitu penguatan infrastruktur irigasi dan pengendalian banjir untuk mengurangi risiko gagal panen di masa depan. Dengan penguatan infrastruktur tadi, seperti pembangunan irigasi dan pengendalian banjir, itu dapat mengurangi gagal panen. Yang ini mungkin sangat membantu bagi petani-petani tradisional yang ada di kampung-kampung. Dan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu kampanye penghematan atau pengganti beras sementara untuk mengurangi tekanan permintaan. Perlu sekali mungkin dilakukan untuk kampanye atau pengganti beras mungkin bisa digantikan dengan jagung dan bahan-bahan pokok lainnya untuk sementara. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Noksi kembali. Tunggu sebentar kepada teman-teman. Mohon maaf kepada teman-teman sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai grafik yang ada di Zoom.
Pada grafik tersebut ini merupakan grafik keseimbangan pasar dan yang pada warna biru itu adalah grafik permintaan. Garis permintaan memiliki kemiringan negatif, artinya semakin tinggi harga jumlah permintaan turun. Dan ini sesuai dengan hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan menurun dan contohnya itu saat harga 9.000 permintaan ada 1.100 kilo. Saat harga naik ke 13.000 permintaan turun menjadi 700 kilo. Itu ada lagi grafik penawaran yang berwarna hijau. Grafik penawaran memiliki kemiringan positif, artinya semakin tinggi harga, jumlah penawaran naik. Dan ini sesuai dengan hukum penawaran, jika harga naik, penawaran meningkat. Contohnya saat harga 9.000, penawaran ada 600 kilo, dan saat harga ke 13.000, penawaran naik ke 1.200 kilo. Titik keseimbangannya yaitu pada titik merah. Bisa teman-teman lihat, yaitu pada jumlah 900 dan di harga 11.000. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Noksi yang telah menyajikan jawaban dari studi kasus. Baiklah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin jika dari teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin sekilas presentasi kami pada kali ini. Yang mana dari presentasi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya perubahan harga beras dalam kasus ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang mana penawaran menurun akibat terjadinya banjir. Namun permintaan tetap tinggi karena kenapa? Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya beras itu adalah bahan pokok. Dan faktor-faktor seperti cuaca yang ekstrim, keterbatasan stok, dan biaya distribusi menjadi pemicu utama. Dampaknya yaitu mencakup kesulitan ekonomi bagi masyarakat seperti inflasi dan potensi konflik sosial. Dan untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah cepat dari pemerintah serta strategi jangka panjang, seperti disertifikasi produk, asuransi pertanian, dan perbaikan infrastruktur, guna untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari penampilan kelompok 3 tadi, materi yang disampaikan sudah cukup bagus dan penampilannya juga sangat baik ya. Materi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini yaitu permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Harga sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan turun saat harga naik dan penawaran naik saat harga juga naik. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama, sehingga menciptakan harga pasar yang stabil. Baiklah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Oh ya, Itu tugas yang ada di Smel kapan? Belum ada tempat pengirimannya ya, Bu? oh iya, Ibu lupa ya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas dan akan dikirimkan ke grup WA ya. Kalau sudah siap, Ibu harap semuanya mengerjakan tugas tersebut dan mengumpulkannya deadline-nya hari Minggu jam 10 malam. Ibu harap semuanya mengumpulkan tepat waktu. Apakah ada pertanyaan lain?
Tidak, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini Ibu akhiri. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.